Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, I hope everyone is in great condition as always. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini adalah materi SBDP kita untuk penilaian akhir tahun ini, yaitu is related with our previous material, yaitu membuat batik sebagai salah satu seni atau karya dari budaya atau adat Indonesia ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang cara membuat batik kawung yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Nah, untuk material SPDP kita kali ini, nanti kita akan belajar bersama-sama untuk membuat batik Mega Mendung. Nah, for information, batik Mega Mendung itu berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Cirebon itu Jawa Barat? Jawa Barat. Oke, benar. Iya, kata Miss Amal Cirebon dari Jawa Barat dan Mr. Sugeng percaya dengan kata-kata Miss Amal. Oke, sama di sebelah Mister baik-baiklah ya. Oke, batik Mega Mendung ini berasal dari daerah Jawa Barat dan sebagaimana namanya Mega Mendung. Mega itu adalah awan, mendung ya mendung. Berarti secara harfiah batik Mega Mendung itu adalah batik awan mendung. Kenapa? Mega besar. Ya, kalau kata Miss Aninda, mega artinya besar, ya. Nah, kalau kata Miss Aninda tadi, mega itu artinya besar. Mungkin bisa juga. Jadi kalau kita artikan mungkin kayak awan mendung yang besar gitu ya, nyambung. Dan sebagaimana namanya, emang batik Mega Mendung ini berbentuk secara garis besar ya. Itu seperti ilustrasi awan yang berbentuk atau awan yang sedang mendung keadaan atau kondisinya ya. Nah, sebelum kita membuat batik Mega Mendung, kita nanti akan mengenal dulu alat-alatnya apa aja. Jadi silakan disiapkan ya. Pertama ada buku gambar. Ini buku gambar yang biasa kalian gunakan kok ya. Ini buku gambar. Kemudian sebagai sketch dasarnya, Mr. Sugeng menggunakan pensil 2B. Berhubung ini adalah sketch, jadi silakan gunakan pensil yang lebih tipis ya. Kalau 2B yang paling tipis silakan gunakan 2B, pensil HB juga boleh, atau 1B kalau emang ada silakan juga. Hapus biasa standar. Kemudian alat mewarnai, dalam hal ini Mr. Sugeng menggunakan pensil warna ya. Cuma nanti mungkin kita nggak pakai semuanya ya. Kalau Mr. Sugeng kalau nggak ada pensil warna gimana? Boleh pakai yang lain nggak? Boleh pakai yang lain. Mungkin Mr. Sugeng nyarankannya pakai krayon ya sebagai alternatif kalau nggak ada pensil warna. Either krayon atau pensil warna, pilih salah satu aja. Kalau mau warnanya lebih menonjol, warnanya lebih mencolok, silakan gunakan krayon. Cuma Mr. Sugeng kurang biasa menggunakan krayon, biasanya pakai pensil warna, itu preferensi pribadi aja. Nah, itu yang basic. Kemudian buku gambar, pensil penghapus, pensil warna atau alat mewarnai, dan Mega Mendungnya, misalnya kan untuk PAT kita harus bikinnya harus besarnya berapa? Apa harus dipenuhin semua satu buku gambar atau mungkin setengahnya gitu? Well, I know kalau untuk penuh kayak gini mungkin terlalu banyak dan pasti akan makan waktu yang cukup banyak juga. Jadi untuk PAT di sini kita mensyaratkan paling enggak kalian bikinnya itu setengah lembar dari kertas buku gambar ini. Setengah lembar kertas buku gambar berarti dikira-kira aja. Paling enggak minimal segini bikinnya. Cuma kalau pengen lebih nggak apa-apa juga. Di sini Mr. Sugeng sekaligus pengen bikinnya skala besar aja, jadi satu lembar buku gambar gitu ya. Oke, step pertama kita bikin dulu sketch dasarnya. Nah, sketch dasar batik Mega Mendung itu adalah literally kayak awan. Awannya seperti apa sih? Silahkan bisa dilihat baik-baik ya. Awannya tuh kind of gabungan antara bentuk spiral sama garis melengkung atau garis cembung atau garis cekung kayak gitu. Berhubung ini sketch, jadi untuk sketch dasar jangan terlalu ditekan nanti, karena ini juga bakal kita hapus gitu sih. Oke, sketch dasar ya.
Nah, oke teman-teman, ini udah jadi salah satu sketch dasar. Jadi kalau kita perhatikan elemennya apa aja sih? Jadi ada elemen berbentuk spiral di sini. Kemudian ada garis yang berbentuk melengkung menyerupai awan gitu. Oke, sekarang kita coba bikin motif lainnya ya. Mungkin motif lainnya yang sedikit lebih basic mungkin ya teman-teman. Ini ada motif lain lagi, jadi kurang lebih elemennya sama sih, ada berbentuk spiral dan ada garis melengkung untuk di bagian pinggirnya ya. Kemudian kita coba bikin yang lain lagi. Jadi intinya kurang lebih elemennya gitu sih teman-teman, berbentuk melengkung atau spiral, kemudian untuk bagian pinggirnya seperti garis bergelombang. Adapun nanti sisanya bisa kalian variasikan masing-masing ya. Nah, oke, di sini Mister sudah menggambarkan beberapa sampel motif batik Megamendung yang nanti mungkin teman-teman bisa ikuti atau mungkin bisa kembangkan lebih lanjut ya. Cuma intinya di sini adalah ada elemen garis spiral, kemudian ada garis melengkung untuk di bagian edge atau di bagian tepiannya ya. Oke, berhubung ini masih sketch, teman-teman biar nggak terlalu banyak sisa, sekarang coba Mister akan rapikan dikit ya. Oke, teman-teman, ini udah selesai di bagian sketchnya. Ini Mister hanya gambar 4 pola aja ya sebagai sampel. Sekarang kita masuk ke bagian coloring. Sebenarnya warna apapun bebas, cuma batik Megamendung itu cenderung menggunakan satu ton warna tanda kutip. Kalau kalian mungkin menggunakan warna biru, mungkin bisa gradasiin dari yang biru paling berat sampai biru yang paling ringan, atau mungkin biru yang paling muda sampai biru yang paling tua gitu ya. Nah, ini kan ada 4 warna biru tah di sini. Ini berarti yang paling berat, gitu lebih. Oke, mungkin kurang lebih kita hanya akan menggunakan warna biru. Cuma kalau kalian pengen menggunakan warna lain silahkan. Cuma ya, yang emang warnanya satu ton aja atau emang satu vibe. Nah, mungkin biar sedikit lebih bagus kita akan menggunakan gradasi warna ya. Tanda kutip, mungkin kita akan bikin dari warna yang dari biru paling ringan dulu, nanti meningkat ke yang lebih gelap gitu.
Oke, jadi satu, masih sisa 4 lagi ya teman-teman. Cuma kurang lebih cara mewarnainya seperti ini. Mungkin kita nggak harus menggunakan warna biru ya, mungkin bisa juga kayak menggunakan warna merah atau warna orange. Cuma poin pentingnya di sini adalah kita mewarnainya itu per layer. Di sini Mr. Sugeng sih menggunakan 3 layer ya. Semuanya warna biru, dari biru yang lebih dari yang paling biru yang paling ringan. Tadi ini biru paling luar. Kemudian biru yang lebih dalam lagi, dan biru yang lebih dalam lagi pakai yang semi-semi ungu kayak gini. Intinya sih menggunakan tone warna yang sama, biru semuanya. Cuma kalau misalnya mungkin teman-teman pengen menggunakan selain warna biru, mungkin pengen gunakan warna merah contoh, berarti merah ya, berarti nanti mungkin bisa gradasinya mungkin dari yang paling muda ke paling tua, atau yang dari paling tua ke yang lebih muda gitu ya. Ini kalau warna merah mungkin gradasi warnanya. Atau misalnya kalau pengen menggunakan tone yang warna hijau, berarti dicari aja warna hijau yang paling tua atau yang lebih muda. Mana ini kalau warna hijau ya, yang paling berat, paling tua, kemudian yang menengah, yang paling muda gitu. Dan misalnya kalau kalian menggambarnya ada sekitar 4 motif, mungkin kan ada 4 motif ini, 1, 2, 3, 4. Mungkin misalnya sini warna biru, sini pengen warna merah, sini warna kuning, sini warna hijau, boleh juga ya. Oke, jadi tadi adalah cara kita membuat polanya, membuat motifnya, kemudian cara mewarnai juga per layer. Nah, nanti silakan teman-teman boleh dilanjutkan masing-masing di rumahnya masing-masing cara membuat motif batik mendung ini ya. Intinya tadi poinnya adalah ketika membuat batik motif, ketika teman-teman ingin membuat batik motif mega mendung, elemen yang harus diperhatikan adalah satu, bentuknya itu spiral, kemudian ada garis pelengkung, kemudian berbentuk seperti awan, dan cara mewarnainya per layer. Silakan gunakan 3 atau 4 gradasi warna yang berbeda, dari yang paling berat di lingkaran paling luar, kemudian semakin ke dalam menuju ke warna yang atau yang lebih ringan. Dalam hal ini Mr. Sugeng menggunakan dari yang paling luar itu biru yang lebih muda, lebih dalam biru yang lebih tua, dan paling dalam adalah biru yang lebih tua. Kalau pengen pakai krayon, silakan pakai krayon. Dalam hal ini mungkin sepertinya teman-teman menggunakan krayon akan lebih kontras, warnanya akan lebih kelihatan ya. Cuma Mr. Sugeng lebih biasa pakai pensil warna, ya pakai pensil warna aja deh gitu. Oke, silakan teman-teman lanjutkan untuk PAT kali ini. Materinya adalah membuat motif batik mega mendung di buku gambar kalian ya. Paling nggak minimal bikinnya dalam lingkup, ini kan bisa pakai 1 lembar kertas buku gambar yang kalian punya. Kalau terlalu besar mungkin paling nggak minimal setengah lembarnya aja segini. Paling nggak silakan gambar 4 motif batik, 1, 2, 3, 4. Jadi minimal 4. Kalau untuk scale-nya paling nggak minimal setengah lembar buku gambar ini. Kalau pengen lebih besar nggak apa-apa juga, cuma minimal adalah 4 motif batik. Kemudian diberikan warna tadi Mr. Sugeng sudah sampaikan gimana caranya. Kalau sudah diberikan warna, nanti dikumpulkan, difoto, disubmit di Edmodo. Oke, itu untuk materi PAS SPDP kali ini. Silahkan lanjutkan teman-teman. Terima kasih, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.